Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Mulyana, mahasiswa pendidikan sejarah FIP Untirta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian penelitian sejarah untuk peserta didik kelas 10 sejarah keminatan. Sebelum mengetahui metodenya, kamu harus tahu terlebih dahulu apa itu penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, penelitian sejarah ini dilakukan untuk menguji kebenaran tentang kejadian sejarah di masa lampau. Nah, secara umum, metode penelitian sejarah dilakukan dengan tujuan menambah wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lampau, agar harapannya kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan yang pernah terjadi di masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, serta menguji hipotesis tentang hubungan sosial dan tren masa lalu dan saat ini. Nah, dalam penelitian ini ada yang namanya historiografi. Nah, dalam penelitian sejarah sering dikenal istilah historiografi. Secara garis besar, historiografi adalah hasil atau karya penulisan sejarah. Historiografi ini termasuk langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Langkah ini menjadi sarana untuk mengomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji, dan diinterpretasi. Nah, ada metode penelitian sejarah. Nah, dalam metode penelitian sejarah ada 5 tahapan yang perlu kamu lalui, yaitu yang pertama ada topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Nah, setelah ini mari kita bahas satu persatu setiap tahapannya. Yang pertama ada pemilihan topik. Nah, sama halnya dengan penelitian ilmiah lainnya, langkah awal yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah yaitu menentukan topik. Nah, pemilihan topik yang akan diteliti harus menjadi bahan penelitian yang bukan pengulangan atau duplikasi dari macam-macam penelitian sejarah yang sudah ada. Nah, kelayakan topik penelitian dapat dilihat dari ketersediaan sumber atau bahan penelitian. Nah, kemudian ada heuristik atau pengumpulan sumber. Nah, setelah penetapan topik, langkah selanjutnya adalah dalam metode penelitian yaitu pengumpulan sumber. Nah, tahapan ini berperan untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Adapun sumber-sumber yang bisa digunakan dalam penelitian sejarah ini yaitu sumber verifikasi. Nah, atau kritik sumber. Nah, kritik sumber dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Nah, dalam tahap ini, peneliti harus memastikan setiap sumber yang terkumpul itu bersifat valid dan sesuai dengan subjek yang diteliti. Ada 2 jenis verifikasi sumber, antara lain verifikasi eksternal dan verifikasi internal. Nah, yang pertama verifikasi eksternal. Pengujian keaslian sumber sejarah ini dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Ada 3 aspek yang harus terungkap dalam kritik eksternal, antara lain autentisitas atau kesesuaian sumber, orisinalitas, keaslian sumber, dan integritas atau keutuhan sumber. Kemudian ada verifikasi internal. Pengujian keaslian sumber sejarah yang merujuk pada isi sumber. Nah, ada 3 aspek penting yang harus diungkap dalam kritik internal, antara lain sifat sumber atau keresmian sumber, latar belakang sumber, dan perbandingan dengan sumber yang lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya metode penelitian sejarah yang keempat atau interpretasi. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang digunakan.
Nah, penafsiran yang dilakukan peneliti harus dilandasi dengan sifat objektif. Kalaupun membutuhkan sifat subjektif, nah, peneliti harus berfisikal subjektif rasional. Nah, kemudian yang terakhir atau tahapan kelima ada historiografi atau penulisan sejarah. Nah, dalam tahap ini semua langkah-langkah yang dilakukan dari awal hingga akhir, mulai dari penentuan judul, kemudian pemilihan sumber, kemudian ada kritik sumber, kemudian ada evaluasi atau kritik. Nah, di tahap kelima ini semua adalah hasil akhir dari penulisan atau melakukan hasil penulisan dari keempat tahapan yang terjadi di atas tersebut. Nah, atau bisa kita katakan sebagai tahapan akhir dari penulisan sejarah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.